Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Akbar Nugra dari kelas 11 RPL. Sini saya akan membahas sedikit tentang teknologi pengembangan aplikasi web. Pertama kita bahas sejarah web. World Wide Web, biasa lebih dikenal dengan singkatan WWW, adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut URL. Untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. WWW merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. WWW adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi bisa juga berupa gambar, video, suara, dan animasi. Kegunaan ini tergolong masih baru dibandingkan surat elektronik. Sebenarnya, WWW merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di Palladium Web dan yang peladennya tersebar di 5 benua termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan internet. Dokumen-dokumen informasi yang disimpan atau dibuat dengan format HTML, suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri dari teks yang saling terkait dengan teks lainnya, atau bahkan dengan dokumen lainnya. Ketertarikan halaman lewat teks ini disebut pranala. Kaitan antar dokumen yang seperti itu bisa disebut hipermedia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hypertext. Dengan mengklik pranala atau hyperlink, maka para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya. WWW adalah suatu program yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya, Berners-Lee hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Untuk itu, beliau mengembangkan suatu sistem untuk keperluan sendiri. Sistem itu adalah program peranti lunak yang diberi nama Enquirer. Dengan program itu, Berners-Lee berhasil menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Inilah yang kelak menjadi dasar dari sebuah perkembangan pesat yang dikenal sebagai WWW. WWW dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa pada tahun 1989. Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembuatan hiperteks global. Kemudian pada bulan Oktober 1990, WWW sudah dapat dijalankan dalam lingkungan CERN. Pada musim panas tahun 1991, WWW secara resmi digunakan secara luas pada jaringan internet. Selanjutnya, bagaimanakah cara kerja web? Sebuah web browser adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses WWW dari internet. Browser pertama yang disebut NCSA Mosaic dikembangkan di Pusat Nasional untuk aplikasi super komputer di awal tahun 1990-an. Yang mudah digunakan, cukup klik sehingga membantu mempopulerkan web. Meskipun banyak browser yang berbeda tersedia, Microsoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox yang jauh paling populer, banyak pengguna Mac lebih memilih browser Safari. Persaingan untuk mendominasi pasar yang telah membawa perbaikan terus-menerus untuk perangkat lunak. Keduanya didasarkan pada NCSA Mosaic. Dapat mendownload Internet Explorer dan Firefox secara gratis dari situs web masing-masing perusahaan. Jika sudah memiliki satu browser, dapat menguji yang lain. Juga mencatat bahwa ada sedikit perbedaan antara versi Windows dan Macintosh. Selanjutnya, alur pengembangan aplikasi web. Berdasarkan persepsi dari beberapa pengembang perangkat lunak dan ahli-ahli dalam bidang rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi web tidaklah sama dengan rekayasa perangkat lunak walaupun keduanya melibatkan pemrograman dan pengembangan perangkat lunak.
Walaupun banyak mengadopsi prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi web memiliki banyak pendekatan, metode, alat bantu, teknik, dan panduan yang memenuhi persyaratan pembuatan sistem berbasis web. Pengembangan sistem berbasis web berbeda dengan pengembangan perangkat lunak konvensional, di mana pengembangan sistem berbasis web lebih banyak menghadapi tantangan. Pengembangan aplikasi web adalah gabungan dari publishing dan pengembangan perangkat lunak, di antara marketing dan perhitungan, dan di antara seni dan teknologi. Alternatif model dari pengembangan aplikasi web adalah sebagai berikut. Pertama, formulasi. Kegiatan yang berfungsi untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web serta menentukan batasnya sistem. Tujuan yang ingin dicapai bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tujuan yang bersifat informatif, menyediakan suatu informasi tertentu kepada pengguna, berupa teks, grafik, audio, dan video. Selanjutnya, tujuan yang bersifat fungsional, kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang dibutuhkan pengguna. Misal, dengan menggunakan aplikasi tersebut, seorang guru dapat memperoleh nilai akhir dan statistik nilai guru dari data-data ujian, tugas, kuis yang ia input ke dalam aplikasi. Kedua, ada perencanaan. Kegiatan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web ini, estimasi jumlah pengembangan, estimasi waktu pengembangan, evaluasi risiko pengembangan proyek, dan mendefinisikan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya. Yang ketiga adalah analisis, kegiatan untuk menentukan persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Analisis yang digunakan pada rekayasa web dilakukan dari 4 sisi, yaitu analisis isi informasi, mengidentifikasi isi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web ini. Isi informasi dapat berupa teks, grafik, audio, maupun video. Selanjutnya, analisis interaksi, analisis yang menunjukkan hubungan antara web dengan pengguna. Kemudian analisis fungsional, analisis tentang proses bagaimana aplikasi berbasis web ini akan menampilkan informasi kepada pengguna. Keempat, analisis konfigurasi, konfigurasi yang digunakan pada aplikasi berbasis web, internet, intranet, atau extranet. Selain itu, analisis ini juga meliputi relasi database dengan web jika diperlukan. Yang keempat ada rekayasa. Terdapat dua pekerjaan yang dilakukan secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Pada saat tahap desain, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pembuatan diagram wireframe atau gambar rangka. Tujuan dari diagram gambar rangka adalah untuk menunjukkan bagaimana layout halaman web dan menunjukkan di mana fungsi dan konten seperti navigasi, kotak pencarian, elemen, bentuk, dan sebagainya tanpa desain grafis. Selanjutnya ada diagram situs. Sebuah diagram situs menunjukkan struktur situs secara keseluruhan dan bagaimana halaman individual berhubungan satu sama lain. Kemudian storyboard dan diagram alir penggunaan. Storyboard ini bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas, opsi yang mungkin, dan juga memperkenalkan beberapa standar jenis halaman. Kemudian implementasi, suatu kegiatan pengembangan untuk mewujudkan desain menjadi suatu website. Teknologi yang digunakan tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis. Dalam tahap pengembangan ini meliputi kegiatan authoring, istilah yang digunakan untuk proses mempersiapkan konten untuk nantinya diunggah di web, atau lebih khusus menandai konten dengan tag HTML yang menggambarkan isi dan fungsi. Selanjutnya, styling. Dalam development web, penampilan halaman dalam browser dikendalikan oleh aturan style yang ditulis dalam CSS. Terus ada scripting dan pemrograman. Ada bahasa pemrograman web terkait diantaranya PHP, Ruby, Python, dan ASP.NET yang berjalan pada server
dan mengolah data dan informasi sebelum dikirim ke browser pengguna. Pengujian dilakukan setelah implementasi selesai dilaksanakan. Pengujian meliputi beberapa parameter yang akan menentukan standar aplikasi berbasis web yang telah dibuat. Tahap pengujian adalah suatu proses yang menguji aplikasi berbasis web yang telah selesai dibuat. Hal ini bertujuan untuk menentukan kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Pengembangan suatu aplikasi berbasis web mendapat tantangan besar untuk melakukan pengujian karena karakter aplikasi ini beroperasi pada jaringan dengan berbagai macam pengguna, berbagai macam sistem operasi, perangkat keras, browser, protokol komunikasi, dan lain-lain. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengujian, yaitu pengujian fungsional dan operasional, bertujuan untuk menguji masukan dan keluaran dari aplikasi ini. Hasil keluaran aplikasi bergantung dari teknologi yang digunakan, baik itu bahasa pemrograman maupun bahasa script yang digunakan. Untuk menguji kode HTML dan CSS yang digunakan dapat menggunakan alat bantu W3C HTML Validation Service. Selanjutnya, pengujian navigasi. Hal ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara desain navigasi dengan navigasi yang ada di aplikasi. Navigasi berhubungan dengan link-link yang terdapat di dalam aplikasi. Untuk menguji link dapat digunakan alat bantu W3C Link Checker Service. 3. Pengujian konfigurasi. Pengujian ini dilakukan pada sistem operasi browser, sistem perangkat keras, dan perangkat lunak. Pendukung pengujian ini dilakukan untuk menentukan batas toleransi kebutuhan aplikasi akan perangkat lunak dan perangkat keras pendukungnya. Yang keempat, ada pengujian keamanan dan performansi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat keamanan aplikasi dengan cara menguji aspek-aspek yang dapat menimbulkan gangguan keamanan aplikasi maupun server. Keamanan aplikasi sangat bergantung pada teknologi pengembangan website, konfigurasi server yang digunakan, dan kelakuan sistem. Pengujian performansi dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian keamanan aplikasi. Karena keamanan aplikasi berbasis web juga tergantung dari performansi server dan aplikasi tersebut. Selanjutnya, evaluasi oleh konsumen. Suatu kegiatan akhir dari siklus proses rekayasa web akan menentukan apakah web yang telah selesai dibuat tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Apabila aplikasi berbasis web ini belum sesuai dengan kehendak mereka, maka proses rekayasa web akan terus dilakukan dan dimulai lagi dari tahap formulasi untuk versi berikutnya. Perangkat pengembangan aplikasi web. Untuk perangkat pengembangan aplikasi web dapat dikelompokkan menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras untuk lingkungan pengembangan web yang nyaman. Berikut ini peralatan yang sebaiknya digunakan. Pertama, ada komputer utama. Dengan operasi sistem Macintosh, Windows, ataupun Linux, perusahaan pengembang web profesional cenderung berbasis Macintosh. Memori tambahan. Sebaiknya komputer memiliki memori yang besar, karena dalam pengembangan web cenderung kita akan membuka beberapa aplikasi sekaligus. Ketiga, ada sebuah monitor besar. Meskipun bukan keharusan, monitor besar memudahkan untuk desainer visual. Semakin besar monitor, semakin banyak jendela dan panel kontrol dapat terbuka pada waktu yang sama. Sebuah scanner atau kamera digital juga perlu. Jika mengantisipasi membuat gambar dan tekstur tersendiri, akan memerlukan beberapa alat untuk membuat gambar. Sebuah komputer kedua. Banyak web designer merasa berguna memiliki komputer penguji yang menjalankan platform yang berbeda dari komputer utama yang mereka gunakan untuk pengembangan, karena browser kerja yang berbeda pada Mac dan pada mesin Windows. Itu penting untuk menguji halaman web dan sebanyak mungkin sistem operasi berbeda. Terakhir adalah perangkat mobile smartphone. Saat ini banyak yang mengakses web melalui smartphone, sehingga kita perlu menguji penampilan dan kinerja situs web yang kita buat pada mobile browser pada smartphone.